Benda itu bukan plastik, bukan besi. Sesuatu yang padat dan terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Ternyata 1,5 kilogram, kata Pak Udin pelan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mata tajamnya menyisir tumpukan sampah Bantar Gebang yang menggunung. Tangan kotornya mengorek tumpukan limbah, mencari botol atau kardus. Tiba-tiba, sentuhan keras menghentikan gerakannya. Benda itu bukan plastik, bukan besi. Sesuatu yang padat dan terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Dengan perlahan, ia menariknya keluar dari tumpukan sampah yang lembab. Kilatan kuning berkilau menyilaukan mata, kontras dengan latar belakang kelabu. Wajahnya yang kusam langsung terbelalak, napasnya tercekat. Di tangannya, sebatang emas murni. Saat matahari mulai merangkak naik, sinarnya yang samar menyentuh tepea Bantar Gebang, menciptakan pemandangan yang tak terlukiskan. Bukan pemandangan indah yang disuguhkan, melainkan hamparan lautan sampah yang tak bertepi. Aroma busuk yang menyengat adalah udara yang dihirup setiap hari. Di antara ribuan pemulung yang berjuang di sana, ada sosok bernama Pak Udin. Usianya sudah kepala 5, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya dipenuhi guratan takdir yang keras. Setiap hari, dari sebelum fajar hingga senja, ia mengais rezeki dari sisa-sisa peradaban modern yang tak diinginkan. Sebuah goni besar menjadi saksi bisu perjuangannya, isinya campuran botol plastik, kardus bekas, dan potongan logam, semua dihargai tak lebih dari beberapa ribu rupiah. Kehidupan Pak Udin jauh dari kata layak. Ia tinggal di gubuk reot yang terbuat dari tripleks bekas dan terpal robek, tak jauh dari tumpukan sampah. Setiap malam, nyanyian lalat dan tikus menjadi pengantar tidurnya. Ia punya seorang istri yang sakit-sakitan dan 2 cucu yang masih kecil, yang selalu menunggunya pulang dengan harapan membawa sekantong beras. Mimpi-mimpinya sederhana, hanya ingin bisa membelikan obat untuk istrinya tanpa harus berutang dan melihat cucu-cucunya bisa sekolah tanpa harus menanggung malu karena pakaiannya yang lusuh. Namun, impian itu terasa jauh, seolah terhalang oleh lautan sampah yang ia arungi setiap hari. Suatu sore yang terik, di tengah kelelahannya memuncak, Pak Udin melihat sebuah kotak kayu kecil yang setengah terkubur di tumpukan sampah basah. Kotak itu terlihat aneh, bukan seperti barang buangan biasa. Dengan rasa penasaran yang bercampur harapan tipis, ia berusaha menggali kotak tersebut. Tanah di sekitarnya begitu padat dan bau, namun semangatnya tak pudar. Setelah beberapa saat, ia berhasil menarik kotak itu. Jantungnya berdebar kencang saat tangannya yang gemetar membuka tutup kotak yang sudah usang. Di dalamnya, bukan perhiasan mewah, bukan uang, melainkan sebuah dokumen yang sepertinya sudah tua dan usang. Pak Udin tak mengerti isi dokumen itu. Buta huruf membuatnya tak mampu membaca setiap kata di sana. Ia hanya tahu bahwa dokumen itu terasa penting, ada sebuah stempel yang terlihat kuno dan rapi. Ia memutuskan untuk membawa dokumen itu pulang. Malam itu, di bawah cahaya lampu teplok yang redup, ia menunjukkan dokumen itu kepada istrinya. Istrinya yang dulu pernah mengenyam pendidikan, menatap dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Rupanya,
Dokumen itu adalah sebuah sertifikat warisan tanah yang sangat luas, yang bertahun-tahun hilang dan dicari oleh sebuah keluarga kaya. Berita penemuan ini menyebar bagai api di gubuk-gubuk pemulung. Ada yang terharu, ada yang iri, tapi sebagian besar mendoakan kebaikan bagi Pak Udin. Keesokan harinya, Pak Udin dan istrinya ditemani seorang pemuda yang simpati, pergi ke kantor desa. Di sana, mereka bertemu dengan keluarga yang sedang mencari dokumen tersebut. Pertemuan itu adalah momen yang paling mengharukan. Keluarga itu sangat berterima kasih atas kejujuran Pak Udin. Sebagai imbalannya, mereka tidak hanya memberikan hadiah berupa uang tunai dalam jumlah besar, tapi juga menawarkan pekerjaan yang layak, sebuah rumah yang nyaman, dan menjamin pendidikan untuk kedua cucu Pak Udin hingga ke jenjang tertinggi. Air mata kebahagiaan tak terbendung dari mata Pak Udin dan istrinya. Akhirnya, kerja keras, ketulusan, dan kejujuran mereka dibayar lunas oleh takdir. Kisah Pak Udin bukan sekadar cerita tentang penemuan berharga, tapi sebuah epik tentang harapan di tengah keputusasaan. Tentang keyakinan bahwa di balik setiap tumpukan sampah, ada kebaikan yang menunggu untuk ditemukan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi setiap orang bahwa takdir bisa berubah dan mimpi bisa menjadi nyata. Penemuan Pak Udin bukan sekadar penemuan biasa. Itu adalah anomali, sebuah keajaiban yang menantang logika dan hukum alam. Di tengah tumpukan sampah Bantar Gebang yang busuk, penuh dengan jutaan ton limbah domestik, Pak Udin menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah batangan emas murni yang bersinar, seolah-olah ia jatuh dari langit. Berita penemuan ini menyebar bagai api liar, bukan hanya di kalangan pemulung, tapi juga di seluruh TPA. Matahari yang tadinya redup di atas tumpukan sampah seolah-olah menjadi saksi bisu dari kegemparan yang terjadi. Pemulung-pemulung lain yang tadinya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, seketika menghentikan pekerjaan mereka. Wajah-wajah yang biasanya lesu dan lelah, kini dipenuhi dengan campuran emosi. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, dan tak sedikit yang menatap dengan mata penuh iri. Mereka membentuk lingkaran, berbisik-bisik, dan menunjuk ke arah Pak Udin seolah-olah ia adalah sosok dari dimensi lain. Beberapa di antaranya mencoba mendekat, menanyakan kebenaran cerita itu, sementara yang lain menjaga jarak, khawatir keberuntungan Pak Udin bisa menular atau, lebih buruk, membawa malapetaka. Kisah tentang emas yang ditemukan di tengah sampah adalah sebuah paradoks. Bagaimana mungkin sebuah barang berharga, simbol kekayaan dan kemewahan, bisa berakhir di tempat paling kumuh di bumi? Spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan emas itu adalah sisa-sisa dari sebuah kejahatan besar, dicuri dan dibuang tergesa-gesa. Ada pula yang berteori bahwa itu adalah bagian dari ritual gaib yang gagal, dan entah bagaimana, keberuntungan justru jatuh ke tangan Pak Udin. Teori paling fantastis, yang dipercayai oleh sebagian besar pemulung, adalah bahwa itu adalah hadiah dari alam semesta, sebuah balasan atas penderitaan dan ketulusan hati Pak Udin selama bertahun-tahun. Untuk memadamkan spekulasi dan membuktikan kebenaran cerita, Pak Udin ditemani oleh seorang jurnalis amatir yang merekam momen penemuan itu, membawa batangan emas tersebut ke sebuah toko emas di pinggir kota. Momen ini adalah klimaks dari cerita ini. Saat Pak Udin mengeluarkan emas itu, pemilik toko emas yang biasanya berwajah datar, seketika berubah ekspresinya. Matanya membesar, ia memeriksa emas itu dengan teliti dan mengujinya dengan berbagai alat.
Hasilnya membuat semua orang di ruangan itu terperangah. Itu adalah emas murni 24 karat dengan berat yang mencengangkan. Nilai dari batangan emas itu, setelah dihitung, bukan hanya puluhan atau ratusan juta, tapi cukup untuk mengubah nasib Pak Udin dan keluarganya secara total. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang validasi. Validasi bahwa nasib, keberuntungan, dan keajaiban bisa memilih siapa saja tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Ini membuktikan bahwa di balik setiap kesulitan, ada sebuah pintu menuju harapan yang terkadang terbuka secara tak terduga. Penemuan ini membuat dunia tahu bahwa bahkan di tempat terbuang pun, ada kisah yang layak untuk diceritakan, ada harapan yang layak untuk diperjuangkan. Kisah Pak Udin menjadi legenda, sebuah cerita rakyat modern yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia membuktikan bahwa di balik kemiskinan dan penderitaan, kejujuran dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya. Pasca penemuan batangan emas itu, hidup Pak Udin seolah terbelah menjadi dua, masa lalu yang kelabu dan masa depan yang penuh warna. Titik balik ini bukan sekadar perubahan finansial, melainkan sebuah transformasi total yang dimulai dari hal paling sederhana. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah membeli rumah mewah atau mobil, melainkan membelikan obat-obatan terbaik untuk istrinya yang sudah bertahun-tahun sakit-sakitan. Wajah sang istri yang biasanya pucat kini kembali merona. Air mata kebahagiaan mereka menetes, bukan karena uang, melainkan karena harapan akan hidup yang lebih panjang dan sehat kini ada di depan mata. Kisah Pak Udin menjadi viral. Pemberitaan tentang pemulung yang menemukan emas dan tetap jujur mengundang simpati dan kekaguman dari seluruh penjuru negeri. Uang hasil penjualan emas itu jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli tanah dan membangun rumah layak huni di pinggir kota. Rumah itu bukan istana, tapi istana bagi mereka. Dindingnya kokoh, atapnya tidak bocor, dan ada kamar terpisah untuk cucu-cucunya. Momen saat ia pertama kali menginjakan kaki di rumah baru itu adalah adegan yang tak akan pernah dilupakan. Ia tak bisa menahan tangis, lututnya lemas, dan ia bersujud, berterima kasih kepada Tuhan atas keajaiban yang diberikan. Namun, Pak Udin tidak melupakan asal-usulnya. Ia masih sering mengunjungi Bantar Gebang, bukan lagi untuk memulung, melainkan untuk membantu. Ia membangun sebuah posko kecil di sana, menyediakan air bersih, makanan, dan obat-obatan sederhana untuk para pemulung. Ia tahu betul bagaimana rasanya lapar, haus, dan sakit di tengah tumpukan sampah. Dengan uang hasil jerih payahnya, ia mendirikan sebuah koperasi kecil yang membantu pemulung lain menjual hasil temuan mereka dengan harga yang layak, memutus rantai tengkulak yang selama ini mencekik mereka. Mimpi terbesarnya adalah pendidikan untuk kedua cucunya. Dengan uang yang ia miliki, ia mendaftarkan mereka ke sekolah terbaik di kota. Kedua cucu itu, yang sebelumnya hanya bermain di tengah sampah, kini memakai seragam bersih, membawa tas sekolah, dan belajar membaca serta menulis. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus lingkaran kemiskinan yang telah menjerat keluarganya selama beberapa generasi. Pak Udin juga membuka usaha kecil-kecilan. Ia mendirikan warung makan di depan rumahnya, mempekerjakan beberapa orang tetangga yang juga hidup dalam kesulitan. Warung itu tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga simbol harapan. Setiap kali orang melihatnya, mereka tidak hanya melihat seorang mantan pemulung,
tapi juga seorang inspirator, seorang dermawan, dan bukti hidup bahwa kebaikan dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Titik balik kehidupan Pak Udin adalah sebuah epik tentang keberanian, kejujuran, dan kemanusiaan. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah terletak pada emas batangan yang ia temukan, melainkan pada hati yang tulus dan keinginan untuk berbagi. Ia adalah bukti bahwa bahkan dari tempat paling hina sekalipun, bisa lahir kisah paling agung yang menginspirasi banyak orang. Momen puncak dari kisah ini adalah wawancara eksklusif dengan Pak Udin. Dengan latar belakang rumah barunya yang sederhana namun hangat, ia duduk dengan tenang, tersenyum. Ketika ditanya tentang perasaannya saat menemukan emas, suaranya bergetar. "Saya pikir itu mimpi," katanya, tangan saya gemetar. "Bukan karena emasnya, tapi karena saya tahu hidup saya dan keluarga saya akan berubah selamanya." Ia tidak pernah menyangka, di tempat yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya, ia justru menemukan jalan keluar. Video ditutup dengan adegan paling mengharukan. Kamera merekam Pak Udin dan istrinya yang sudah sehat, duduk di teras rumah sambil memandang cucu-cucu mereka yang sedang bermain dan tertawa riang. Ini adalah pemandangan yang tak ternilai, jauh lebih berharga dari emas manapun. Suara Pak Udin terdengar dalam narasi. Banyak orang bilang Bantar Gebang adalah tempat buangan, tapi bagi saya, Bantar Gebang adalah tempat di mana Tuhan memberikan mukjizat. Di sana saya menemukan kebahagiaan sejati. Narasi penutup ini menjadi pesan kuat bahwa keberuntungan dan harapan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Kisah Pak Udin bukan hanya tentang pemulung yang menjadi kaya, tapi tentang bagaimana kejujuran, ketekunan, dan kebaikan hati mampu mengubah takdir. Video ini berakhir, meninggalkan penonton dengan perasaan haru dan keyakinan bahwa keajaiban itu nyata. Terima kasih sudah mengikuti kisah luar biasa ini sampai akhir. Jika Anda terinspirasi dengan cerita Pak Udin dan tidak ingin ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan konten-konten yang menginspirasi, membuka mata, dan memberikan harapan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.